Allah mengatakan di dalam Al-Quran, wa'mur ahlaka bis-sholah, dan perintahkanlah keluargamu untuk sholat, wastabir 'alaiha, dan bersabarlah kamu. La nas'aluka rizqa, kami tidak meminta rezeki kepadamu. Nahnu narzuquk, kami yang akan kasih rezeki. Nah, jadi kalau kita orang sholat, Allah yang akan ngasih rezeki kepada kita. Kemudian wal akibatul littaqwa, akibat yang baik bagi orang yang bertakwa. Jadi orang sholatnya itu mesti takwa ya. Duit ada di depan mata tapi tidak punya dia, tidak mau diambil, itu takwa. Kenanya selama ini orang sholat masih juga nyampur gitu. Nah di situ nih kita kenanya. Jadi kalau kita introspeksi diri, sering sekali orang mengatakan saya udah rajin sholat, tapi kenapa rezeki saya begini juga? Hidup saya kok susah juga? Barangkali tidak terpenuhi unsur takwa tadi. Karena setiap kali kita melakukan dosa, maka ma'isyatan dongkah, hidup akan menjadi sempit. Nah ini yang harus kita pahami dulu. Kemudian kalau kita melihat, dulu jumlah orang Madinah orang Islam di Madinah itu 1.500 orang. Orang Yahudinya 4.000. Orang musyriknya 4.500. Tapi yang megang ekonominya umat Islam. Nah, bahkan orang Yahudi itu kerja di kebun kurma milik orang Islam. Nah kalau kita perhatikan, para sahabat itu dari mulai diperintahkan untuk sholat, mereka itu berjamaah. Nah kita ini sulitnya di situ. Kenapa Mekah begitu jaya ekonomi mereka? Kita perhatikan, jam 11 saja udah nongkrong di masjid mereka. Jadi kerja tuh menunggu waktu sholat. Kalau kita kan disesuaikan. Kadang kalau misalnya Jumatnya masuknya jam 12, akhirnya banyak yang telat jadinya kan. Nah jadi dari sisi itu saja kita sudah kena. Karena Rasulullah mengatakan, perbaiki sholatmu, Allah akan memperbaiki hidupmu. Nah di sana seperti itu. Begitu waktu sholat masuk, semua kantor tutup, semua mall tutup, sehingganya Allah yang antar rezekinya ke sana. Berapa ribu jamaah umroh setiap tahun, setiap hari, berapa juta jamaah haji setiap tahun. Allah yang antarin rezekinya ke situ. Jadi ada seorang pengusaha baja di Serang, Banten, contohnya seperti itu. Pas dia naik haji dilihatnya, kenapa ekonomi orang di sini begitu maju? Rupanya dilihatnya mereka itu untuk hadir sholat berjamaah itu semangatnya tinggi. Bahkan di YouTube itu viral laki-laki yang udah 40 tahun di saf pertama. Dia sering pakai turban hitam. Jadi kalau ada sorotan tuh di Madinah sholat berjamaah, itu laki-laki pakai turban hitam tuh paling viral itu. Udah 40 tahun dia di saf pertama, pedagang itu Pak. Jadi apa kata Rasulullah, siapa yang mengejar akhirat, kemewahan dunia yang akan tunduk kepadanya. Begitu dia pulang ke Indonesia, habis naik haji, dipanggilnya semua karyawannya. Mulai besok, semua kalian sholat berjamaah zuhur dan asar. Karena yang di kantor cuma zuhur dan asar. Siapa yang tidak sholat berjamaah, saya pecat. Sebagian karyawannya ngomong di belakang, Allah baru-baru pulang haji itu, maklum aja lah kita. Lagi-lagi josnya imannya. Datang seorang staf mengatakan, maaf Pak, kalau kita matikan mesin produksi di antara kedua waktu itu, zuhur dan asar, satu kali mematikan mesin kita rugi 30 juta loh Pak. Berarti kalau dua kali 60 juta, kali 6 hari kerja 360 juta. Bapak rugi banyak jadinya Pak. Tidak masalah bagi saya, tutup pun perusahaan ini asal kita berada di jalan Allah, saya nggak peduli. Yang penting gaji kalian tidak akan saya potong. Semangatlah karyawannya. Nanti coba lihat di YouTube, pengusaha baja di Serang, Banten yang mengutamakan sholat jamaah. Makin hancur perusahaannya itu makin maju. Ternyata makin maju. Rugi 1 M Allah ganti 10 M. Dimanja abil hasanati falau asru amsalihah. Satu yang kita buat 10 kali lipat diganti Allah. Nah jadi ini yang harus kita introspeksi diri. Jadi wajar-wajar aja kadang hidup kita ini susah. Kita harus terima gitu. Aku nggak bisa seperti itu. Jadi akhirnya kita ridho aja gitu. Apapun yang terjadi ya udah, berarti ini yang dari Allah yang terbaik.
Sebelum kita bisa seperti yang disampaikan oleh Rasulullah SAW. Dulu kita ingat, ada sahabat Rasulullah itu mata buta, badan lemah. Jadi dia ngajukan uzurnya ke Rasulullah. Ya Rasulullah, mata aku buta, badan aku lemah. Kadang tidak ada yang menuntun ke jalan ke masjid. Boleh tidak aku sholat di rumah? Kata Rasulullah, dengar tidak suara azan? Dengar ya Rasulullah. Tidak ada keringanan untukmu. Kau tetap hadir berjamaah. Itu udah buta, matanya lumpuh badannya. Kita sehat walafiat, oke lah kalau kerja, ada uzurnya. Karena kita kerja sama orang. Berarti ada keringanan untuk tidak sholat berjamaah. Karena kita menjaga harta majikan kita. Tapi kalau pas kita di rumah, kan lapang-lapang aja sebetulnya. Tapi nggak mau kita. Jadi akhirnya Allah juga tidak memperhatikan hidup kita jadinya. Nah, Ibnu Umi Maktum itu begitu terdengar suara azan subuh, udah langsung jalan dia dari rumah. Langsung jalan dari rumah, sempat jatuh, bangun lagi, jalan lagi, jatuh lagi, jalan lagi, jatuh lagi, langsung seorang pemuda memeluk tubuhnya. Pak, biar saya antar Bapak ke masjid. Diantar oleh pemuda ini ke masjid. Pulang, dibawanya balik. Besok Bapak tunggu aja di rumah, Pak, biar saya yang jemput Bapak. Cuman udah beberapa hari curiga Ibnu Umi Maktum, kau sering antar aku ke masjid, apa kau tidak sembahyang? Aku iblis, Pak. Kenapa kau buat baik sama aku? Aku bukan buat baik sama Bapak. Bapak jatuh pertama kali itu banyak dosa Bapak yang diampuni Allah, rugi aku. Pas Bapak jatuh lagi, dosa keluarga Bapak pun diampuni oleh Allah, tambah rugi aku. Sempat Bapak jatuh lagi, banyak orang yang terampuni, daripada aku rugi, biarlah aku bantu. Jadi iblis itu, daripada rugi banyak, biar dia nolong. Dia bisa berbuat baik asal amal kita tidak nambah. Kenapa Rasulullah menyuruh betul kita ini untuk sholat berjamaah? Coba aja bayangkan, kita sholat jamaah Isya saja, pahalanya sama dengan sholat setengah malam suntuk. Sholat subuh berjamaah sama dengan 1 malam suntuk. Berapa banyak dosa yang terampuni kira-kira? Berapa banyaknya? Dosa kita ini banyak. Sanggup kita sholat dari habis maghrib 100 rakaat? Tidak mungkin sanggup. Jadi dengan cara itulah dosa-dosa masa lalu kita terhapuskan. Kan dulu ini kita pasti adalah kelakuan yang tidak-tidak. Berapa banyak perempuan yang mengiyakan laki-laki, rupanya tidak jadi, duitnya diterima ya. Yang kita tahap kelakuan kita. Dengan cara itu Allah kasih peluang. Kalian sholat berjamaah, banyak aku ampuni dosa-dosa kalian. Nah setelah itu, kenapa Rasulullah sampai mengatakan, kau tetap harus datang ke masjid walaupun dalam keadaan merangkak. Berarti sangat besar keutamaan. Kalau sempatlah laki-laki di Indonesia ini sholat jamaah, beda dengan perempuan. Kalau perempuan sholat sendiri dia malah lebih baik. Malah lebih baik dia sholat sendiri. Kita laki-laki ini ya, makanya lowongan kerja di Indonesia ini banyak perempuan yang diterima daripada laki-laki. Karena laki-lakinya banyak laki-laki solehah, sholatnya sendiri di rumah. Itu laki-laki solehah. Laki-laki itu kan sholatnya berjamaah. Dia sholat di rumah, berarti kan laki-laki solehah. Makanya hidup kita nih selalu di bawah orang. Bulan ini kita dipuji, bulan besok kita dimaki. Tidak capek, teriak, tidak maki. Waktu kita, itulah kalau mencari hidup di dunia ini semua serba sementara. Bulan ini terpampang foto kita, the best apa gitu kan. Bulan depan kena maki. Tidak capek target. Percuma briefing-briefing tiap hari kita ngandalkan kecerdasan kita. Tidak akan bisa. Bukan kerja kita yang memberikan kita rezeki. Wafis sama iris kukum, kata Allah. Dari langit rezeki kalian aku turunkan. Kita cari di bumi apa, tidak letih kita dibuatnya. Buat aja apa yang diinginkan Allah, semuanya sesuai kok. Kerja jujur, tidak boleh melawan. Kan itu yang diajarkan Islam. Tidak boleh melawan. Tidak boleh, tidak ramah. Bahkan senyummu kepada saudaramu adalah sedekah. Senyum kita aja udah sedekah kita. Ramah, tamah, semua kan itu udah diajarkan dalam Islam. Nah jadi di sini nih letaknya kita bisa introspeksi diri. Kenapa kita ini kerja kita tuh monoton jadinya? Disebabkan kita mungkin selama ini sholat kita, ibadah kita belum seperti apa yang diinginkan oleh Rasulullah SAW dan apa yang diajarkan oleh Rasulullah SAW. Jadi saya ingat nih, yang menjadi muazin di Masjid Istana Riyadh sekarang itu namanya Ammar Mustafa, orang Sudan
kulit hitam. Berangkat dari Sudan ke Riyadh itu hanya modal visa, karena pemerintah Arab Saudi membebaskan paspor untuk seluruh Arab. Kerjalah dia di hotel dengan gaji minim. Dia tidak pernah ngeluh. Cuman jangankan untuk ngirim anak istrinya di Sudan, untuk makan dia aja susah. Susah dia waktu itu. Tetapi satu amalan yang tidak berubah dari diri Ammar Mustafa ini. Azan dan sholat di masjid tidak jauh dari istana Riyadh itu. Jadi walaupun susah dia, kalau kita biasa kalau udah rajin sholat, tidak berubah rezeki, percuma aku sembahyang, tidak juga berubah hidup aku. Sholat ini bukan untuk kaya. Kerjakan aja lah apa yang disuruh Allah itu. Sudah itu baik-baik aja hidup kita nih, jangan sampai mikir miring. Jangan dianggap, oh kalau sholat tuh kita bisa kaya, hidup kita tuh enak aja, mulus aja. Enggak. Terserah kepadamu ya Allah, mau kau apakan aja, aku asal kau ridho, aku ridho ya Allah. Mau kau apakan saja, aku terserah engkau ya Allah. Engkau yang maha kuasa. Itu seharusnya yang ada dalam diri kita. Ini didengar kata kawan, bawa duha 12 rakaat, 24 rakaat lah aku sholat dah. Tidak juga maju hidup aku nih. Ammar Mustafa 5 tahun sholat jamaah, azan di masjid, pengurus masjid aja tidak pernah ngacukan dia. Kita aja kalau udah rajin sholat di satu masjid tidak dapat juga kupon daging, agak lain kita rasanya. Cuma jamaah situ ya, pengurus cuek, kupon daging tidak terkasih kita. Tapi Ammar Mustafa ini sedikit pun tidak ngeluh, tidak ada buat status. Kalau kita apa aja kita buat status. Buat aja sedikit, ya Allah kuatkanlah hambamu ini. Komen orang tuh, apakah? Udah mulai panjang. Di Facebook kita ngeluh. Jadi ini kesalahan orang-orang sholat di Indonesia, rata-rata seperti ini. Rajin sholat, ngeluhnya kuat. Berarti dia bukan orang yang bertakwa. Orang yang bertakwa nggak mau ngeluh. Sama kita mengadu Allah tibanya tuh. Tidak terima kita dengan takdir Allah. Itu kita adu Allah. Kita anggap Allah tidak ada kuasanya sama sekali. Ya samalah dengan itu. Misal seperti pandemi ini. Oh kena kita semua susah, kita banyak orang lebih susah daripada kita lagi. Ustadz aja tidak pernah sejarahnya tutup ceramah. Pandemi ini tutup semuanya. Cuman ketika kita syukuri keadaan ini, kita katakan kalau ya Allah, inilah berkah terindah darimu ya Allah. Kami para mubalik bisa introspeksi diri. Selama ini kami ceramah untuk amplop atau apa. Disinilah ya Allah, terima kasih atas teguranmu ini ya Allah. Ampuni dosa-dosa kami. Ketika kita mensyukuri keadaan buruk, rupanya ada Zoom meeting, ada Google Meet, ceramah juga jadinya. Jadi ternyata ketika kita menerima keadaan itu, Allah kasih banyak jalan. Bumi Allah ini luas kok. Bumi Allah ini luas. Ketika kita lemah, udah hajar aja ngadu ke Allah. Jangan ke orang kita ngadu. Kalau sama orang ini, masalah kita nambah jadinya. Di depan kita dia simpati. Payah hidup aku sekarang. Beras saja aku udah mutang dah. Dia kasihan abang ya bang ya. Sedih betul hidup abang. Di depan kita, di belakang mati lah kau tuh lah sok juga lah selama ini. Beli juga lah handphone, kredit juga lah udah tuh kena sekarang. Di belakang kita beda dia. Lebih baik ngadu ke Allah lagi. Rahasia terjaga, jalan keluar dikasih. Dan Allah merasa dia dibesarkan. Allah merasa dia dibesarkan kalau kita ngadu ke Allah. Sampai kata Ummul Mukminin Aisyah, sendal kalian putus pun ceritakan ke Allah. Sampai hal yang sesepele itu. Kita apa yang tidak kita ceritakan di medsos? Semua kita ceritakan. Tidak ada yang rahasia lagi. Semua kita ceritakan. Di sinilah kita kena sekarang ini. Ammar Mustafa mengajarkan kita, semua yang terjadi itu yang terbaik. Walaupun dia tidak kaya-kaya dengan sholat itu, dia tetap sholat. Dia tetap azan. Orang tidak mengacuhkan, dia tidak peduli sama dia. Akhirnya setelah 5 tahun, kawannya yang disuruh khawatir. Akhirnya kawan-kawannya ngumpul. Ammar, kau jangan tersinggung lah. Kau kan udah lama tidak pulang ke Sudan. Kau nak ngirim, tapi kami salut. Allah memberikan rezeki kau istri yang soleha, yang tidak pernah menuntut uang belanja kepadamu. Itu pula rezekinya. Karena rezeki ini bukan cuma uang. Kalau uang kita katakan rezeki, coba pergi besok ke pengadilan agama, kan dekat sini tuh. 80% yang mau bercerai itu orang kaya, bukan orang miskin. Dulu saya menyangka faktor ekonomi membuat rumah tangga orang hancur. Pergi ke pengadilan agama. Tengok 80% orang kaya yang mau bercerai.
Sampai ada saya satu ketemu ibu-ibu, pembantunya aja di rumah 8 orang. Yang ngepel, nyapu beda, yang belanja ke pasar beda, yang ngasuh anak beda, yang jagain kolam beda. Kan senang itu, di atas kertas kan kita anggap dia senang. Sampai saya bilang, nggak nyesal ibu pisah sama bapak, bu. Ibu kehilangan segalanya loh, bu. Nggak ada harta itu atas nama ibu. Ustadz, dapat aja saya suami soleh, Ustadz. Miskin saya sama dia. Ustadz tahu nggak? Kata Ustadz bahagia kita jadi orang kaya. Ustadz. Punya Alphard seminggu biasa aja. Pengen apa kita? Oh pengen iPhone Pro Max 20 juta seminggu biasa aja. Kita waktu pertama beli motor kita pandang tiap menit kan. Seminggu sudah itu biasa aja. Itu maksudnya dunia ini sementara. Hampir saya daftar lagi. Kalau tahu ibu tuh ngomong gitu tuh. Cuman kalau nggak jaga-jaga image lah, mau rasanya. Gitu. Sama saya aja lah bu, mungkin mau ibu itu mungkin kan. Dan hebatnya lagi, yang tertinggi perceraian di Pekanbaru ini siapa coba? Guru. Dulu waktu hidup guru susah, rumah tangganya enak. Semenjak banyak proyek, masukkan anak sekian juta, dana bos sekian, sejak itulah mulai bertengkar. Jadi ingat, jangan dikira rezeki itu cuma uang. Dapat kawan-kawan soleh Amar Mustafa nih. Kami nyumbang-nyumbang lah Amar, belikan tiket kau pulang sedikit oleh-oleh buat keluarga kau di Sudan. Alhamdulillah ya Allah. Kalau memang itulah kawan-kawan aku nih mau seperti itu, oke, aku pulang ke Sudan. Satu hari sebelum berangkat ke Sudan dia duduk aja di masjid sampai Ba'da Isya. Habis Ba'da Isya jalan kaki pamit sama pengurus, dia mulai jalan kaki ke bandara. Enggak ada minta antar orang. Akhirnya menjelang subuh sampai di bandara, dia sholat subuh di bandara, menunggu jadwal keberangkatan sekitar jam 9 atau jam 10 pagi. Sedang duduk nunggu, dengar suara speaker. Amar Mustafa harap ke meja informasi karena pangeran ingin bertemu. Jadi pangeran yang di Riyadh, anak raja, mau ketemu. Kaget Amar, apa kesalahan aku nih? Sampai dia di meja informasi, rupa ada pria tegap-tegap 2 orang. Langsung dibawanya ke ruangan VVIP. Masuk ruangan VVIP, apa kata pangeran ini? Kau mau pulang ke Sudan? Iya Tuan. Sudah berapa lama di Riyadh? 5 tahun Tuan. Berapa gaji yang terbesar yang pernah diterima? 1.400 real. Waktu itu real 3.700. Enggak seberapa. Subuh tadi aku kehilangan suara lo. 5 tahun terakhirnya aku sering mendengar suara muazan di masjid itu. Tapi subuh tadi aku tidak mendengarnya. Habis aku salat subuh di masjid istana, aku langsung ke masjid itu. Aku tanya mana yang biasa azan. Rupanya kata mereka kau mau pulang ke Sudan, sudah ke bandara. Kami kebut ke bandara, alhamdulillah ketemu kau. Sekarang gini, aku kasih kau duit 84.000 real, itu hampir 200 juta. Kau pulang ke Sudan selama 3 bulan, habis itu nanti aku kirim tiket, bawa istri anak kau, bawa kembali ke Riyadh, kau jadi muazzin di Masjid Istana. Tidak ada yang disia-siakan Allah kita nih, selama kita sabar berada di jalan Allah.